Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya di channel DA News, channel terpercaya akan informasi pensiunan PNS, ASN, honorer serta TNI Polri. Jadi pada kesempatan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS, TNI Polri. Di video kali ini kita akan membahas kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara sudah disinggung di PP nomor 12 tahun 2025. Jadi Bapak Ibu pensiunan PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara, silakan tonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tahu kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara yang akan kita bahas kali ini. Pemerintah berencana menaikkan gaji PNS sebesar 8% untuk semua golongan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah PPR nomor 25 tahun 2024 dan diberlakukan mulai Januari 2025. Jadi Bapak Ibu, pemerintah sudah berencana menaikkan gaji PNS sebesar 8%. Jadi ini penting banget. Gaji PNS sudah dinaikkan sebanyak 8% untuk semua golongan. Dari golongan 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Peningkatan kesejahteraan dengan gaji pokok yang lebih tinggi dan adanya tunjangan tambahan, kesejahteraan para PNS termasuk golongan 3C diharapkan meningkat. Hal ini kemungkinan mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan lebih baik. Motivasi kerja. Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para PNS dengan apresiasi berupa kenaikan gaji dan tunjangan. Para pegawai diharapkan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas negara. Ketiga, dukungan terhadap efisiensi kerja. Adanya tunjangan lembur dan uang makan lembur memberikan insentif bagi para pegawai yang bekerja lebih dari jam kerja normal, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Perubahan ini ditunjukkan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan motivasi kerja, khususnya bagi pegawai golongan rendah yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Kebijakan baru tersebut mulai diterapkan pada tahun anggaran 2025 dan difokuskan pada penguatan fondasi kesejahteraan pensiunan golongan 1 dan 2. Jadi, Bapak Ibu, kebijakan ini diterapkan pada tahun 2025 untuk kesejahteraan pensiunan golongan 1 dan golongan 2. Langkah ini diambil untuk menjamin ASN bekerja lebih tenang, produktif, serta memiliki daya beli yang lebih baik di tengah situasi ekonomi yang terus berubah. Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang menyeluruh dan menjangkau semua lini ASN, termasuk mereka yang selama ini berada di lapisan bawah. Sementara Sri Mulyani menyebutkan bahwa skema gaji baru ini adalah bagian dari strategi fiskal atau memperkuat layanan publik. Peningkatan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah PP nomor 5 tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, menetapkan kenaikan gaji PNS hingga 8% sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Tunjangan anak PNS adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil PNS yang memiliki anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mulai memberlakukan 3 jenis tambahan penghasilan di luar gaji pokok dan tunjangan mulai 1 Agustus 2025. Pencairan prioritas nasional juga didukung oleh program hasil terbaik, cepat menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyeluruh. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara, dikutip dari Perpres 12/2025.
Prabowo menganggap ASN merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Bertugas sebagai pelaksanaan kebijakan publik, menyelenggara pelayanan publik serta perekat dan mempersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara berhak untuk memperoleh gaji tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan serta pengembangan kompetensi, isi dari Perpres nomor 12 2025. Pelayanan publik yang baik menurut Perpres 2025 akan terlaksana apabila seluruh ASN termasuk yang membidangi pelayanan dasar seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyeluruh anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam kondisi sejahtera. Masalahnya, dalam Perpres 12 2025, besaran gaji pokok para ASN belum didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kebutuhan hidup layak serta bobot jabatan dan kompetensi. Besaran gaji pokok hanya didasarkan atas level, kepangkatan, dan masa kerja. Hal ini menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang diterima pegawai, disparitas tunjangan kinerja antar aparatur sipil negara di berbagai instansi lembaga yang disebabkan karena ketidakadaan standar dalam pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan yang berakibat prinsip keadilan internal tidak dapat dijalankan dengan baik sehingga menghambat mobilitas talenta dan sistem remunerasi aparatur sipil negara. Belum memenuhi prinsip kompetitivensi dalam sektor swasta. Jadi, demikian saja informasi tentang kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara yang sudah kita bahas. Jadi demikian saja video kali ini, semoga bermanfaat bagi seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS, TNI, Polri, dan serta pejabat negara. Jadi jangan lupa subscribe video ini agar tidak ketinggalan di informasi selanjutnya.